Selamat pagi, selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi, mahasiswa CPTSP 2018 Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, yang mana di sini sebagai pelaksana pada video tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membuat produk berupa kanopi yang terbuat dari baja ringan kanal C dengan sambungan tekuk menerus dan sambungan baut. Lalu agar video yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh teman-teman ya, silahkan disiapkan job sheet dan juga catatannya. Kemudian perhatikan video dengan seksama. Tujuan pembelajaran pada praktek ini sesuai pada job sheet. Diharapkan mahasiswa terampil dalam membuat produk kuda-kuda berbahan dasar baja ringan. Besar harapan pula mahasiswa mampu untuk membuat produk-produk inovatif dengan bahan dasar yang sama. Selanjutnya prosedur keselamatan kerja. Demi suksesnya kegiatan pembelajaran praktek nantinya, diharapkan teman-teman memperhatikan prosedur K3 yang ada. Setidaknya ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu kelengkapan APD, pelaksanaan prosedur pengerjaan yang tepat, dan juga menjaga sikap profesional di lapangan. Setelah itu untuk bagian APD ya teman-teman, pertama ada kacamata pelindung untuk melindungi mata dari percikan gerinda, lalu masker untuk melindungi pernafasan kita dari debu, ada sarung tangan untuk melindungi jari jemari maupun telapak tangan kita selama praktek, kemudian baju wearpack dan celana panjang tebal seperti jeans untuk melindungi badan dari benda-benda di sekitar kita selama praktek. Selanjutnya safety shoes untuk melindungi kaki kita dari benda tajam, benda panas atau kontak listrik. Lalu helm pelindung untuk melindungi kepala kita dari kemungkinan benturan atau benda lainnya yang mungkin mengenai kepala kita. Dan terakhir earmuff untuk menjaga telinga dari suara keras saat menggunakan gerinda tangan. Semuanya tadi wajib disiapkan dan dikenakan selama praktek. Oke teman-teman, berikut ini produk yang akan kita buat dalam video ini, yaitu kuda-kuda kanopi menggunakan baja ringan kanal C. Seperti yang terlihat di sini, akan kita gunakan 2 macam jenis sambungan, yaitu sambungan tekuk menerus untuk main strukturnya dan sambungan baut untuk web kanopinya. Selama pengerjaan, silahkan perhatikan gambar kerja pada job sheet masing-masing. Untuk ukuran-ukuran yang harus disediakan sudah lengkap tertulis pada gambar kerja. Begitu juga dengan setiap detail sambungannya. Untuk bagian-bagian yang perlu ditandai dan dihilangkan juga sudah tersedia pada gambar kerja pada bagian yang satu ini. Tanda biru untuk sambungan tekuk menerus dan hijau untuk sambungan baut, sehingga nanti dapat menekuk dengan baik seperti ini. Setelah itu barulah memasang web kanopinya. Jadi sekali lagi perhatikan job sheet-nya ya. Akhirnya kita masuk ke langkah pengerjaan. Ada setidaknya 7 langkah yang perlu diperhatikan, seperti ini ya. Nah, setelah ini akan kita bahas satu persatu. Oke, di sini sudah kita siapkan baja ringan kanal C. Sesuai job sheet, panjang total yang kita butuhkan 453,75 cm. Nah, ini nanti akan kita potong jadi 3 bagian ya, 3. Bagian pertama untuk main struktur kanopi kita dan 2 lainnya untuk web kanopinya. Pertama kita ukur menggunakan meteran. Di sini kita gunakan yang 5 meter. Saat mengukur pastikan lengan meteran lurus tidak miring. Ini kita tandai dahulu sebelum kita garis dengan penggaris siku. Dipakai spidol tipe ini karena garisnya cukup jelas, tipis dan mudah dihapus.
Jangan lupa turn off meterannya agar tidak jalan-jalan. Selanjutnya baru kita garis dengan penggaris siku agar lurus. Menggarisnya sesuai yang telah kita titik tadi. Kemudian kita garis seluruhnya atau melingkar bagian samping atau depan dari baja ringan kita. Sebelum kita potong dengan gerinda, kita beri penyangga terlebih dahulu agar mata gerinda tidak mengenai permukaan kerja. Pertama, sebelum kita pakai gerinda ini ya, nah pastikan mata gerinda masih dalam kondisi baik dan tidak harus terlalu dalam. Nah kemudian jangan lupa dipasang wheel-guard gerindanya untuk lebih menjaga diri kita dari percikan nanti. Saat memotong, pastikan lurus dengan garis tadi, usahakan tegak, jangan miring ke kanan atau ke kiri. Untuk sudut gerinda jangan terlalu bawah seperti ini atau nanti terlalu ke atas seperti ini, nanti kena wheel-guardnya. Optimalnya sekitar 10-30 derajat. Agar hasilnya rapi, kita potong dahulu sisi samping baja ringan, bagian samping dalam dari baja ringannya, lalu kemudian sisi satunya, baru kemudian ke muka baja ringan kita. Jangan lupa gunakan kacamata pelindung saat memotong baja ringan dengan gerinda nanti. Ini ya teman-teman switch atau saklarnya. Oke, kita potong. Ini kita beri alur dahulu agar nanti saat memotong lebih stabil. Setelah itu baru kita potong. Nah, nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Oke, kita fokus dulu ke baja ringan yang ini yang bentang 356 cm. Perhatikan job sheet ya teman-teman. Bentang ini nanti jadi main struktur kanopi kita yang garis merah. Nanti sistemnya sambungan tekuk menerus. Jadi tolong perhatikan gambar ini. Di sini dipakai dua macam warna garis untuk lebih jelas membedakan antara garis tekuk menerus yang biru dan sambungan baut yang hijau. Sesudah ini kita buat tandanya semua dahulu. Oke, seperti barusan ya, ini kita pakai dua warna. Oke, lanjut. Saat mengukur atau menandai, pastikan selalu perhatikan job sheet agar nanti tidak terjadi kesalahan potong. Pada tahap ini teman-teman harus ekstra teliti karena tanda yang harus dibuat cukup banyak, dan jika sampai terjadi kesalahan potong, maka baja ringan yang Anda pakai tidak bisa digunakan lagi. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman selalu memperhatikan gambar kerja pada job sheet masing-masing. Untuk detail sambungan seperti ini juga sudah tersedia di job sheet ya teman-teman. Dan kali ini teman-teman wajib untuk menandai melingkar hingga ke bagian bawah baja ringannya, karena ada banyak bagian yang harus dihilangkan atau disesuaikan pada bagian bawah baja ringan. Ini contoh tampak yang sambungan tekuk ya. Kemudian ini yang sambungan baut. Ini sudah kita tandai semua ya, walau mungkin tidak kelihatan di kamera. Ini contoh yang sambungan tekuk ya. Kita potong dulu satu persatu. Setelah terpotong, barulah kita penggang dengan tang kombinasi. Dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit agar hasilnya rata dan rapi. Proses memenggang ini dilakukan agar web kanopi dapat masuk ke bagian dalam baja ringannya dan sebagai tempat perletakan baut-bautnya. Kemudian kita potong ujungnya agar tampak rapi dan memudahkan kita saat memotong bagian tekuknya nanti. Oh ya, hati-hati ya saat memakai gunting baja ini, karena benar-benar tajam, sangat berbeda dengan gunting Anda di rumah. Oke, kemudian kita lakukan pada sisi sebaliknya. Caranya sama seperti tadi, potong, penggang, dan rapikan. Teman-teman bisa fungsikan jari telunjuk untuk menggeser tang kombinasi secara teratur
Jadi akan lebih mudah melakukan proses ini secara bertahap. Oke, kita rapikan. Hati-hati jangan sampai menggunting terlalu jauh ke bagian sisi samping baja ringan. Setelah sudah dirapikan, barulah kita potong bagian tengahnya seperti ini. Ini lumayan berat ya teman-teman, walaupun guntingnya sudah sangat tajam, jadi hati-hati. Nah, kira-kira nanti seperti ini sambungan tekuknya. Ini tidak atas bawah ya, tetapi seperti ini selang-seling sejajar. Hal ini bertujuan agar dapat menekuk lebih maksimal. Lalu bagian ini juga dipotong menggunakan gunting baja. Jika kedua bagian ini tidak dipotong, maka akan cukup susah untuk memotong bagian tengahnya. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk mengurangi kedua bagian ini agar lebih mudah saat memotong bagian tekuknya. Oke, selanjutnya contoh yang sambungan baut. Yang ini sangat mudah ya teman-teman. Sama seperti tadi, tetapi hanya sampai yang bagian seperti ini. Kita rapikan. Dan selesai seperti itu saja. Setelah itu kita lakukan dengan cara yang sama pada sambungan-sambungan yang lain. Kita potong. Lalu kita penggal. Kemudian kita rapikan. Jangan lupa juga pada bagian dalam baja ringannya. Kemudian potong utuh untuk yang sambungan tekuk. Untuk yang sambungan baut cukup dengan potong, penggal, dan rapikan saja. Jadi seperti itu teman-teman, cukup mudah ya. Teman-teman hanya perlu perhatikan job sheet dengan cermat. Juga nanti pada saat memotong, akibat dari gunting itu sendiri mengakibatkan bagian dalam baja ringan terdorong. Jadi teman-teman perlu merapikan kembali menggunakan tang kombinasi. Untuk tekuk bagian ini ya teman-teman agak berbeda dengan dua lainnya. Jadi coba lihat job sheet kembali. Perbedaan dengan yang lainnya nanti kita hilangkan lebih banyak pada bagian tekuknya. Seperti huruf V, karena ini menekuknya kurang dari 90 derajat. Maka dari itu di sini kita potong dengan gerinda tangan agar lebih mudah. Nanti kayak gini ya teman-teman. Kita gunakan kayu untuk membantu membengkokkan baja ringannya untuk menghindari bengkokan baja ringan tidak teratur. Ini sebelumnya sudah ditekuk ya teman-teman, cukup berat. Jadi pastikan nanti minta bantuan pada teman satu kelompok dan pastikan bagian ini berada di luar ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita tekuk bagian yang lainnya secara perlahan dengan bantuan kayu tadi. Pastikan juga dengan benar bagian yang harus di luar dan bagian yang di dalam jangan sampai tertukar. Jadinya seperti ini ya main struktur kanopi kita. Dan ini semua pakai sambungan tekuk menerus. Ada 1, 2, dan 3 ya. Baru selanjutnya kita fokus ke web kanopinya menggunakan sambungan baut. Jika sudah, kita fokus ke web kanopinya, ada 2 ya. Karena letaknya yang bertabrakan seperti di gambar, maka pada ujung baja ringan atau kedua sisi ini perlu dipotong sesuai yang ada pada job sheet teman-teman. Ini ya salah satu contohnya, untuk ukuran-ukurannya sudah lengkap tertulis di sini. Oke, kita garis dahulu. Setelah itu baru kita potong dengan gerinda. Nah, ini sudah dipotong teman-teman. Tinggal satunya lebih simpel. Nanti kalau sudah dikurangi kita pasang sambungan baut sesuai gambar di job sheet. Oke, lanjut.
Sebelum menggunakan bor, pastikan mata bornya sudah disesuaikan dengan jenis bautnya. Dengan ini ya. Biasanya sudah disediakan di belakang ini, di sini. Lalu kemudian teman-teman perhatikan pada bagian ini untuk mengganti arah putar dari bornya. Lalu ini switch dari bornya. Oke teman-teman, kita bor, pastikan sudah ditandai terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan mata bor ke titik tadi, dan saat mengebor pastikan tegak ya teman-teman. Kemudian letakkan tangan kanan pada bagian ini untuk mendorong bornya, agar nanti dapat mudah menembus ke bagian baja ringan kita. Jika terlalu mundur seperti ini akan susah nantinya ya dan licin. Jadi seperti ini. Oke, sebelum mengebor pastikan ada yang membantu mengecek kesikuan dengan menggaris siku. Oke, kita cek ya. Oke, ini sudah siku. Kemudian baru kita bor, jangan lupa baja ringannya ditahan dengan tangan atau bisa juga dengan kaki. Oke, bagus. Ini lupa ya tadi penyangga kayu sebisa mungkin keras dengan lebar dalam baja ringan. Kita taruh di bawah sini. Ini nanti mencegah baja ringan di bawahnya kedorong ke bawah. Saat skrup ini gagal menembus lapis keduanya, jadi ini kedorong ke bawah seperti ini. Jangan lupa juga bersihkan bagian ini agar nanti saat mengebor bisa lurus dan tidak goyang. Oke, kita bor bagian lainnya. Oke, ini sudah semua ya. Ini tampak jadinya. Kita coba cek lagi kesikuannya. Sepertinya sudah oke ya teman-teman. Nah, terakhir coba kita buktikan kekuatan produk kita ini secara sederhana. Pertama, coba kita tekan ke bawah. Coba kita injak juga ya teman-teman. Lalu kemudian coba kita cek kuat gesernya. Oke, bagus. Nantinya hasil produk teman-teman akan dinilai berdasarkan dua kriteria utama. Pertama, di sini ada penilaian proses dengan bobot 30%, dinilai dari prosedur pengerjaan, prosedur K3 dan penggunaan alat. Kemudian kedua, dari penilaian hasil dengan bobot 70%. Dibagi lagi menjadi dua, ada kualitas seperti kerapian dan kebersihan. Lalu selanjutnya kuantitas dari segi waktu, dimensi dan sudut. Untuk detail lebih lengkapnya tentunya nanti akan dijelaskan pada waktu perkuliahan. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, intinya untuk dapat melakukan praktek ini dengan sempurna, kita perlu dengan cermat dan teratur melaksanakan berbagai prosedur pengerjaan dan K3 yang telah ada pada job sheet. Dengan begitu, kembali lagi kita dapat mencapai tujuan pembelajaran praktek ini dengan baik. Sekiranya sekian video pada kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga praktek teman-teman kedepannya berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.